Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Enggak, Mah. Jangan, aku enggak tega, kasihan kelincinya. Arum langsung ketakutan sekaligus bergidik. Loh kenapa, laris loh? Akhir ini banyak yang cari, yakin Ibu Kalsum. Tapi calon menantunya malah seperti anti, takut, seolah memiliki fobia tersendiri. Arum sampai mendadak geser berlindung di balik punggung Kalandra sembari membekap kedua telinganya. Hei, Mbak, kamu kenapa? Kambing sama sapi saja boleh? Masa kelinci enggak? Tegur Ibu Kalsum yang menganggap reaksi calon menantunya lucu. Enggak, Mah, kasihan, geli, seimut itu masa disate. Jangan balas Arum memang tak tega, merasa sangat kasihan andai makhluk seimut kelinci sampai dikonsumsi termasuk itu disate. Walau Arum juga tahu semacam itu memang ada. Ibu Kalsum menertawakan reaksi Arum. Ia mukul asal lutut kanan Kalandra saking gemasnya kepada Arum yang sampai berlindung, bersembunyi kepada Kalandra. Mas, kelakuan calon istrimu lucu banget. Walau tidak tega, kali ini Kalandra juga merasa anggapan sang mama benar. Ia bahkan sudah turut sibuk menahan tawa gara reaksi ketakutan Arum yang begitu spontanitas. Setelah semuanya sudah Kalandra susun di bagasi atas arahan Ibu Kalsum, kedua sejoli itu pun langsung pamit kepada Ibu Kalsum, menyalaminya dengan taksim. Salam buat mama sama keluarga, ya, Bak, seru Ibu Kalsum dari depan gerbang kediamannya karena sampai hari ini, selain Arum dan Aidan yang tinggal di rumahnya, Kalandra juga jadi lebih sering di sana. Arum langsung tersenyum kemudian mengangguk-angguk. Di sebelahnya, Kalandra baru memanasi mesin mobil. Foto, yuk, ucap Kalandra tiba-tiba, dan itu langsung mengejutkan Arum. Selama bersama dan itu nyaris 1 bulan, mereka memang belum pernah foto bertiga, atau foto berdua antara Kalandra dan Arum. Paling kalau Kalandra tidak memfoto Aidan dan di beberapa foto yang diambil sampai ada Arum, Kalandra sengaja hanya foto berdua bersama Aidan tanpa Arum. Gugup, Arum sungguh merasakan itu. Arum yang kini sudah sangat menjaga penampilannya, apalagi semacam pakaian dan produk perawatan juga sampai disediakan oleh Kalandra atau malah Ibu Kalsum, menyadari jantungnya berdetak lebih kencang sekaligus keras. Arum mendapati, Kalandra yang mengeluarkan ponselnya dari saku sisi celana levis panjang warna biru tua. Berpenampilan sesimpel itu saja, Kalandra sudah sangat tampan. Belum lagi sikap sekaligus cara pikirnya. Bagi Arum bahkan semua yang mengenal Kalandra, pria itu suami idaman. Lah, baterainya sekarat, pakai HP kamu lah, nanti dikirim lewat WA. Aku cas HP-ku dulu, ucap Kalandra. Arum angguk patuh, sengaja berdeham karena kegugupannya juga telah membuatnya tegang hingga ia juga berakhir dengan agak sesak napas. Terlebih ketika Kalandra sudah langsung mendekat dan siap bersuah foto dengannya. Kalandra memegang agak merangkul sebelah bahu Arum. Walau sangat gugup, Arum tetap berusaha sebiasa mungkin. Mereka kompak tersenyum ke arah kamera, termasuk bayi menggemaskan di antara mereka yang malah mendadak tertawa. Membuat foto ketiga mereka menangkap ekspresi terkejut dari Kalandra dan Arum yang memastikan Aidan. Kini, suasana dalam mobil mendadak ramai lantaran mereka kompak tertawa. Tawa yang didominasi oleh tawa Kalandra dan Aidan akibat ketidaksengajaan dari reaksi tawa Aidan. Ibu Sulis sampai mendekat, melongok dari kaca sebelah Kalandra yang ditutup sempurna. Mas Kala sebahagia itu. Dia ketawa sampai terbahak seperti itu. Baguslah. Alhamdulillah adanya Arum sama Aidan bisa jadi sumber kebahagiaannya, batin Ibu Kalsum sambil melepas kepergian mobil Kalandra yang telah melaju meninggalkan jalan aspal di depan rumahnya. Ibu Kalsum merasa sangat bersyukur karena sebelum ada Arum dan Aidan, Kalandra sudah menunjukkan tanda minim kewarasan. Coba pilih foto tadi, terus, ucap Kalandra. Aku sudah kirim ke Wamas. Tuh ada notifnya, balas Arum yang melirik ponsel Kalandra. Di hadapannya, ponsel Kalandra yang sedang disisi baterainya, layarnya menyala disertai dering sekaligus getar karena pesan WA masuk darinya. Itu merupakan sederet foto mereka yang Kalandra minta. Jadiin status WA, ucap Kalandra mendadak tegang kemudian melirik Arum. Tak kalah tegang, Arum juga melirik Kalandra. Enggak apa sih, ibaratnya, mulai go publik.
Paling yang sekelas Septi yang kebakaran, lanjut Kalandra. Mendengar itu, Arum refleks mesem. Bentar, Mas, sanggupnya. Kalandra sungguh ingin membagikan kabar hubungan mereka kepada semuanya. Baiklah, bismillah, batin Arum yang menjadi berbunga-bunga. Ia kembali merasa jatuh cinta setelah sekian lama lupa bagaimana rasanya jatuh cinta karena hidupnya terlalu sibuk bekerja. Septi, enggak usah baper, Mbak. Tuh orang memang terlalu baik. Enggak usah umbar foto begitu. Takutnya jatuhnya fitnah. Komentar pertama yang Arum dapatkan benar dari Septi. Buru-buru Arum yang tersenyum geli memamerkannya kepada sang calon suami yang tengah mengemudi. Kalandra langsung menggeleng tak habis pikir. Dia memang bibit berbahaya, ya, mirip keluarganya. Bilang saja, tunggu saja undangannya. Tapi masa iya, kita mau undang dia ke pernikahan kita? Kalandra merasa geli sekaligus tidak ikhlas sendiri jika harus turut mengundang Septi. Arum ikut menahan tawanya. Bentar aku balas, Mas. Lah, langsung seberisik ini. Kali ini Arum mengeluh cenderung merengek manja, memamerkan ponselnya yang seketika itu banjir pertanyaan mengenai status hubungannya dan Kalandra. Ada juga yang langsung mengucapkan selamat untuk hubungan mereka, dan salah satunya dari Ibu Kalsum. Mama, lirih Arum antusias. Ia memamerkan ruang obrolan dari kontak Ibu Kalsum yang memang belum ia beri nama khusus semacam panggilan resminya kepada wanita yang telah melahirkan Kalandra tersebut. Ibu Kalsum, ucap Kalandra terdengar sinis lantaran ternyata nama sang mama benar masih asing di ponsel Arum. Ganti loh, terus, nama kontak aku di HP kamu siapa? Walau cenderung fokus dengan kemudinya, Kalandra tetap menatap Arum yang kini malah menjadi kebingungan. Masih Mas Kalandra sih? Mas, jujur Arum yang kemudian memberanikan diri untuk menatap Kalandra dan pria itu baru saja kembali menatapnya. Kali ini Kalandra tak lagi memasang wajah sebal, melainkan wajah yang jelas sedang meledek sekaligus menggodanya. Kalandra menahan tawa. Mau diganti apa? Kalandra masih sibuk menahan tawanya. Arum mencoba menyeimbangi Kalandra. Pria itu tipikal lemah lembut yang juga sangat romantis. Kalandra tipikal yang khusus dalam hubungan selalu manis. Jadi, salah jika Arum terus kaku dan itu bisa menciderai perasaan Kalandra. Kamu tahu kalau ini alun-alun. Wah, Mas Aedan bobo kebiasaan kalau di mobil langsung bobo, ucap Kalandra. Mereka sampai di alun-alun kota mereka. Kemudian, ia bertanya kepada Arum, sudah pernah ke sini? Biasanya kalau malam minggu apa minggunya rame? Ada bazar atau semacam panggung hiburan? Walau ia bertanya, tapi ia juga langsung menjawab sendiri lantaran dari ekspresi Arum yang kebingungan, ia sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh calon istrinya itu. Si Angga, jahat banget ya. Padahal orang dari segala penjuru sekitar sini, termasuk orang dari desa kamu tinggal, sudah biasa kesini buat semacam nongkrong, ucap Kalandra. Aku memang enggak pernah langsung main di sini, tapi sudah beberapa kali lewat, sih, ucap Arum. Ya sama saja. Mamanya Aedan, ucap Kalandra yang kemudian mengamati sekitar. Rintik gerimis akhirnya turun di tengah suasana langit yang juga menjadi kelabu. Bisa jadi, seharian ini akan terus gerimis layaknya sekarang karena jika keadaan sudah seperti itu, biasanya menang awet. Di sebelah Kalandra, Arum tampak tengah sibuk membalas pesan. Kalau tadi naik motor, kita pasti sudah kuyup. Belum lagi bawaannya, ditumpuk jadi satu. Remuk, ujar Kalandra, di sebelahnya, Arum langsung meliriknya sambil tersenyum tak berdosa. Ekspresi andalan ketika wanita itu merasa bersalah. Kalandra berangsur menghela napas. Akhir ini kok makin banyak pengemis, ya? Ia melongok suasana sekitar. Di dekat lampu merah tetap ada yang duduk walau hujan mengguyur. Si pengemis yang menutupi kepala dan sebagian wajahnya dengan topi kumal itu terus menunduk. Pengemis yang bisa dipastikan pria itu menyanding wadah penampung uang berupa bekas wadah ciki berukuran besar yang dilipat rapi di hadapannya. Arum turut melongok pengemis yang ada di luar sana dan memang ada di sebelahnya. Pengemis tersebut tengah mencuri perhatian Kalandra yang menghentikan mobilnya layaknya pengendara lain, sembari menunggu lampu menjadi hijau. Jujur ya, Mas, aku kalau kayak gitu ya kasihan, pengin kasih. Kadang bahkan seringnya kasih apalagi ke ibu sama anak-anak. Tapi katanya kan enggak boleh juga, jadi aku serba bingung,
ucap Arum sambil menatap kedua mata Kalandra yang memang sudah langsung menatap sekaligus menyimak ceritanya. Kalandra mengangguk-angguk. Sebenarnya memang enggak boleh, tapi ia lupa melanjutkan ucapannya karena ketika ia tak sengaja melirik pengemis yang sempat mencuri perhatiannya, ternyata sosok tersebut hanya memiliki satu kaki. Kaki kanan sosok tersebut tidak ada, yang mana untuk pindahnya lantaran hujan makin deras, sosok tersebut sampai ngesot. Hati seorang Kalandra langsung teriris pedih melihatnya. Kalandra menggeleng tak sanggup menyaksikan pemandangan tersebut hingga ia meraih dompet di saku belakang celananya, mengeluarkan 2 uang 50.000 dari sana kemudian memberikannya kepada Arum. Yang, kasihin, aku enggak tega. Enggak ada polisi harusnya enggak apa, lirih Kalandra. Yang membuat Arum merinding, bukan karena Kalandra akan memberikan 2 lembar uang 50.000 untuk seorang pengemis. Melainkan, panggilan pria itu kepadanya yang sudah berubah. Yang manis, batin Arum refleks tersenyum. Ia berangsur menurunkan pintu mobilnya, kemudian agak menunduk hanya untuk memberikan uang pemberian Kalandra dengan sopan. Tak disangka, sosok yang akan menerima uang darinya malah sosok yang sangat tidak asing dan memang sudah tidak memiliki kaki kanan. "Ah, Rum, kamu cantik banget," ucap sosok tersebut terpana, tak menyangka, dan benar-benar campur aduk. Mas Supri," lirih Arum refleks. Arum tak bisa berkomentar, tak menyangka, dugaannya mengenai nasib keluarga Angga bahwa mereka yang terbiasa hidup enak dengan cara serba minta diurus, benar. Sekelas Supri sudah menjadi pengemis dan jika melihat dari penampilannya, Arum yakin Supri sudah melakoni profesi tersebut terbilang lama. "Yang, sudah kasih, nanti air hujannya masuk. Kamu sama Aidan kehujanan itu," tegur Kalandra yang juga sudah siap melanjutkan perjalanan mereka. Mendengar itu, Arum buru melempar uangnya ke wajah Supri, kemudian menutup kaca pintunya. "Mas, itu si Supri," lirihnya saking antusiasnya. Kalandra sampai tak bisa berkata, bengong menatap tak percaya wajah calon istrinya. "Iya, Mas, aku paham. Dia saja langsung mengenali aku. Dia bilang aku cantik banget," sergah Arum meyakinkan. Kalandra langsung menggeleng tak habis pikir. Jujur, yang aku enggak bisa mencerna, apa sebenarnya isi otak mereka. Pikiran mereka itu tidur, males banget. Padahal kan ada kamu yang perempuan, baru lahirin saja sudah sangat bekerja keras, ucap Kalandra yang memang merasa sangat tak habis pikir. Ia memijat kepalanya menggunakan tangan kiri. "Kalau sudah gini aku merasa, otak aku mendadak jongkok. Jangankan Mas, aku saja yang kenal mereka, sudah berulang kali enggak bisa mikir. Ke aku yang hamil besar dan sekadar bangun kalau jongkok saja mereka tega, Mas. Di kontrakan kalau aku sibuk nyapu, mereka buang sampah, semacam ludahnya langsung asal. Ya Allah pokoknya kalau ingat, ya." Walau hanya mengingat, Arum juga merasa sangat miris. Tangan kiri Kalandra yang awalnya memijati kepalanya, berangsur meraih kepala Arum, mengelusnya penuh sayang. "Kalau sudah jadi budaya malas emang susah sih ya, Mas. Angga juga salah, Angga bisa membedakan tanggung jawab sama membudayakan malas," ucap Arum yang kemudian menatap Kalandra. Pria itu makin rutin menatapnya. "Kenapa kamu sampai bertahan? 5 tahun itu lama banget loh." Kenyataan Arum bisa bertahan di keluarga Angga yang sangat bobrok juga membuat otak seorang Kalandra mendadak makin jongkok. "Maksudku kan siapa tahu Angganya berubah, apalagi kan mau ada Aidan. Aku pikir kalau ada Aidan, Angga mau diajak sama berjuang, Mas. Tapi malah..." Arum tak melanjutkan ceritanya karena Kalandra juga sudah langsung memintanya menutup masa lalunya. "Sudah enggak apa-apa, diikhlasin saja. Lihat saja nanti atau malah sekarang, mereka seperti apa. Sikap kita kan ibarat membangun masa depan kita sendiri. Kalau kita pemalas ya hasilnya gitu. Mana ada pemalas hidupnya enak. Kecuali kalau memang keluarga Sultan, itu saja pasti akan ada masanya," ucap Kalandra yang masih menahan punggung kepala Arum menggunakan tangan kirinya. Sikap manis seorang Kalandra tak membuat seorang Arum lupa pada anggota keluarga Angga yang lainnya. Apa kabar juga mereka termasuk Ibu Sumini yang sempat Arum tolak ketika wanita tua itu memohon ikut kepadanya. Termasuk kabar Fajar si pemberi saran sesat, Arum juga sangat penasaran. Seperti yang Arum katakan, jalanan ke rumahnya jauh dari kata baik.
khususnya dari depan rumah Pak Lurah yang Arum ceritakan. Karena dari sana, jalanan masih banyak yang berlubang dan benar-benar licin jika situasinya sedang musim hujan layaknya sekarang. Belum lagi bebatuan besar yang belum sepenuhnya diratakan. Sebenarnya di sini sudah tersentuh pembangunan, tapi penanganannya ini yang sepertinya memang kurang, Pak. Perlu tinjauan sekaligus penanganan yang serius. Apalagi aku perhatikan, rusaknya jalan juga karena padatnya pengguna. Yang kesini banyak, Pak. Enggak hanya warganya, tapi juga mereka yang mau ke sawah bahkan memancing. Di sini sudah maju karena truk saja pada lewat angkut-angkut pasir dan batu. Ini saja dari tadi aku harus gantian jalan sama mereka, ucap Kalandra. Arum masih di dalam mobil, tapi di luar sana, Kalandra tengah menelepon sang papa. Tadi, sebelumnya, calon suaminya itu mengirimkan video keadaan jalan di sana yang memprihatinkan. Mereka masih cukup jauh dari kediaman Ibu Rusmini, dan Arum pun sengaja membiarkan sederet pesan dari Septi. Istri dari mantan suaminya itu sudah mengirim banyak pesan kepadanya, ngamuk karena diabaikan, apalagi Septi juga mempermasalahkan nasib Ibu Fatimah yang langsung ditahan. Ibu Fatimah terbukti bersalah ditambah kasus wanita itu yang tak segan menghantam kepala Septi menggunakan lampu meja. Pihak sana enggak ada permohonan bantuan secara khusus, jadi bantuan yang dikirim otomatis dalam ukuran standar. Terbukti di sana juga sudah ada sentuhan pembangunan, kan? Nanti Papa tinjau langsung ke kantor desa dan tanya setiap aparat desanya. Dari seberang, balasan sang papa membuat Kalandra mendengkus pelan. Pantas, jadinya jadi kurang terekspos, kan? Ucap Kalandra yang kemudian pamit apalagi di dalam mobil, Arum sudah menunggu. Namun, ia juga tertarik mengabarkan kabar baik di sana. Karena di tengah keadaan jalan yang ibaratnya enggak banget, sawah di sana bagus-bagus. Kanan kiri sawah, Pah. Bulak gitu kan keadaan di sini. Sawahnya luas-luas banget termasuk itu yang ada di belakang-belakang rumah warga. Di sini pun rumahnya sudah banyak yang gedong meski memang lebih banyak yang baru gedong semi permanen. Kalau kamu ke yang paling ujung di sana tempatnya ikan. Banyak banget, sana tanya Arum kalau kamu enggak percaya, balas Pasana dari seberang. Kalandra langsung bengong. Kok Papa tahu? Sebelum kamu adakan Papa sudah ke sana duluan. Dulu, waktu Papa masih muda, Papa ke sana pakai perahu. Lewat kali, enjaring ikan sama cari totok dapat seperahu. Balas Pasana masih sangat sabar. Oh alah, kalau gitu aku ya memang belum ada, Pah. Diproses saja belum. Agenda laporan yang berubah menjadi ajang curhat, diakhiri dengan gelak tawa oleh keduanya. Buru Kalandra kembali kepada Arum, memastikan informasi yang ia dapatkan mengenai tempat ikan, maupun totok selaku kerang sungai. Mau mancing, kalau semacam mancing, aku izinin. Namun semacam cari totok apa tuh di kali, aku enggak izinin soalnya ada saja yang meninggal. Ada saja ceritanya dan rata masih hal mistis, ucap Arum. Hal mistis bagaimana? Ini 2023. Loh, yang balas Kalandra sambil memakai sabuk pengamannya, walau kedua matanya fokus menatap Arum. Enggak masalah perkembangan zamannya, Mas. Bahkan di agama kita, hal gaib juga diakui ada, kan? Yang namanya hal mistis ini kan bagian dari adat, budaya, sekaligus kepercayaan warga setempat. Dan yang namanya budaya ini ada, mau tidaknya kita mengakuinya. Kita memang enggak harus mengikuti, tapi kita harus tetap ada toleransi, ucap Arum berusaha memberi Kalandra pengertian. Kalandra yang sudah langsung menyikapi keadaan dengan sangat serius berkata, jadi, ceritanya gimana? Semacam tumbal begitu apa bagaimana? Aku sih sebenarnya kurang paham ya, Mas. Namun sejauh ini, itu kabarnya, ini kabarnya ya, Mas. Arum malah menjadi menahan tawa hingga Kalandra malah mencubit gemas hidung Arum. Kan aku enggak ngalamin secara langsung, Mas. Aku hanya tahu kabar dari mereka yang mengalami, ucap Arum di tengah senyumnya. Baru saja, Kalandra melepaskan tangannya dari hidungnya. Arum berdeham, kemudian bercerita dengan jauh lebih serius, karena meski Kalandra menyikapinya dengan sabar bahkan pria itu sampai mencubit gemas hidungnya, Arum yakin sebenarnya Kalandra sangat penasaran. Kabarnya kantu itu bantal apa kasurnya buaya siluman. Nah, kebanyakan yang diminta jadi semacam korban atau tumbal itu anak cowok belum nikah gitu. Masih bujang. Lah,
Yang dicari cuma yang bujang, kan Yang? Aku kan duda, dan bentar lagi bakalan jadi suami orang karena sebentar lagi kita menikah. Waktu yang harusnya 1 bulan lagi, Mama Papa minta dicepetin jadi 2 minggu lagi, kan? Nikah langsung lamaran, ucap Kalandra berusaha menjelaskan sekaligus mengingatkan Arum. Tapi Arum yang menahan senyumnya malah menggeleng. Sudah, Mas, jangan ngelawak, tuh hujan lagi. Ayo kita ke rumah mamaku, takutnya mamak sudah menunggu juga, ucap Arum. Padahal, kabar yang ia sampaikan kepada Widi sang adik saja, hanya dibaca tanpa dibalas. Pesan berisi niat baiknya berkunjung bersama Kalandra, diabaikan begitu saja padahal Widi sibuk upload konten TikTok dan beberapa foto adiknya itu yang kekinian bak artis. Baiklah, mau seperti apa orang seperti mereka yang krisis kepedulian bahkan kepada keluarganya sendiri. Batin Arum yang bahkan sampai mengirim pesan wa kepada sang adik. Ba Arum, kamu guru, tapi kelakuanmu persis si Luman. Kamu sibuk ngajar murid kamu dengan berbagai wacana, tapi kelakuan kamu saja enggak beres. Jangan lupa, tanpa uang dari keringatku, jangankan sekolah dan sampai jadi sarjana terus sekarang kamu jadi guru, buat makan apalagi gaya saja kamu enggak bisa. Mikir kamu, bisa-bisanya kamu hitung-hitungan ke aku. Salah alamat kamu, rumah saja masih aku yang siapin dan sekarang dengan seenaknya kamu mengaku sisi tanpa modal. Kamu boyong suami lengkap dengan keluarga-keluarganya ke rumah, asal boyong tanpa mikir renovasi. Sementara aku yang sudah kasih modal bangun sekadar masuk pun enggak boleh. Mama kamu jadikan kacung, sedangkan kelakuanmu di internet sok sosialita, tebar kata-kata bijak. Pret, ini peringatan pertama sekaligus terakhirku, Seenggaknya kalau kamu enggak malu ke ketiga anakmu, atau bahkan malu ke tetangga, tolong malu ke kelakuanmu sendiri. Ngaca kamu siapa? Pesan yang Arum kirim tersebut kembali tidak dibalas, tapi sudah langsung dihiasi 2 centang biru yang artinya pesan tersebut sudah dibaca. Bagaimana Arum tidak geram kalau kelakuan adiknya saja benar rasa siluman. Sampai jalan menuju rumah Ibu Rusmini yang kini diakuisisi oleh Widi, Arum terpaksa turun lantaran di sebelah rumah Arum ada truk pengangkat pasir yang terguling. Kalandra yang awalnya akan membantu malah kepincut pada tetangga sana yang sedang menjaring ikan di pesawahan. Tentunya, kesempatan tersebut menjadi kesempatan emas untuk Arum mengamuk abis adik dan juga mamaknya. Alasan Arum mengamuk Widi, jelas karena kelakuan Widi yang sangat krisis kepedulian, selain Widi yang tidak mikir dan maunya menang sendiri. Sementara kepada sang mamak, tentu karena semuanya bermula dari Ibu Rusmini. Sebab andai Ibu Rusmini bisa tegas dan mendidik Widi dengan benar, tentu keadaan tidak akan separah sekarang. Tentunya, sikap pilih kasih Ibu Rusmini juga akan menjadi bagian yang tidak Arum lupakan. Baru mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam. Kedatangan Arum kali ini langsung mendapatkan tanggapan, benar beda dari biasanya yang sekadar dibukakan pintu saja tidak pernah. Pintu langsung dibukakan dari dalam lengkap dengan sambutan lain yang sukses membuat seorang Arum tercengang. Arum tak bisa berkata-kata. Wanita yang penampilannya menjadi jauh berkelas itu sampai lupa bernapas. Ulah sang mamak yang langsung mengguyurnya menggunakan 1 ember air, tak hanya membuatnya kuyup karena Aidan yang Arum emban juga sampai tersedak kemudian batuk-batuk dan berakhir menangis kejer. Benar seperti yang Arum takutkan. Aidan sungguh harus merasakan kebencian yang ia dapatkan dan itu dari orang yang harusnya memberi Aidan kasih sayang. Setelah pihak Kalandra sengaja menggunakan mobil agar Arum dan Aidan tidak kehujanan atau sekadar merasakan efek tidak nyaman dalam perjalanan, kini semua usaha itu malah sia-sia. Keluarga Arum kembali berulah, seolah mereka manusia suci dan Arum yang kehadirannya menorehkan riwayat melukai. Tanpa peduli sebanyak apa pengorbanan yang Arum lakukan, memang wajib dibasmi. Bersambung dulu ya teman-teman.